Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu Nusantara. Oke, langsung aja ya. Jadi jangan berlama-lama. Oke, sesuai judul atau tajuk kalian pasti sudah tahu. Saya tidak akan jelaskan kedua kalinya, sahabat-sahabat ya. Di sini banyak nge-DM saya, banyak WhatsApp saya. Please reaction ini mas, please bahas ini mas. Ternyata setelah saya tengok itu picturesnya atau gambarnya itu, saya terkejut dan saya terharu. Saya susah nak cakap apa-apa di situ ya. Nah ini sahabat-sahabat, saya udah tengok ya, saya terharu sekali di situ. Ternyata gambar ini ya, gambar para frontliner Malaysia bagi sokongan atau dukungan kepada frontliner Indonesia yang sebelumnya ya. Para frontliner Indonesia buat tagar lah, Indonesia terserah, kalau bahasa Melayunya itu sesuka hati engkau lah ya. Ya itulah, mereka merasa kecewa kepada masyarakat Indonesia yang masih degil ya. Padahal mereka udah berjuang mati-matian, kerja dari subuh, pagi, siang ya, petang, malam, sampai tengah malam ya. Tidak henti-hentinya. Apa ini? Tidak dihargai sama sekali. Nah, buatlah mereka tagar Indonesia terserah atau sesuka hati engkau lah kalau bahasa Malaysianya ya kan di situ. Oh, nah ini teman-teman ya, picturesnya atau gambarnya teman-teman ya. Nih. Kami sokong Indonesia bisa, frontliner Malaysia. Oh, saya terharu pertama kali, first time saya tengok ini teman-teman ya, gambar ini. Wow. Lepas ini ada kita pasti bisa ya. Lepas itu ini jangan putus asa, kita pasti menang. Indonesia bisa dari frontliner Malaysia. Kami sokong Indonesia bisa dari frontliner Malaysia. Ini bukan editan ya, ini betul-betul real ya. Bentuk sokongan atau dukungan frontliner Malaysia kepada frontliner Indonesia. Oh, terharu saya sahabat-sahabat ya. Bahkan ini sempat viral ya di Malaysia sahabat-sahabat ya. Sebelumnya 1 minggu yang lepas saya udah buat teman-teman ya, pasal Indonesia terserah ini ya. Sekarang yang di Indonesia yang tengah ramai-ramainya itu tagar tentang Indonesia terserah. Itu bentuk kekecewaan para dokter dan nurse terhadap masyarakat Indonesia. Masih ramai yang degil sahabat-sahabat ya. Tapi baru up-nya itu sekarang sahabat-sahabat ya. Bahkan nih ada yang post di Twitter juga teman-teman ya. Kata-kata semangat daripada frontliner Malaysia kepada frontliner Indonesia ya. Ini udah disukai 40.900 ya yang suka, terus ada di retweet ya 30.000 lebih ya. Oke, kita akan bacakan ini para netizen ya yang komentar di gambar yang tadi ya. Oke, Malaysia senantiasa sokong Indonesia, tapi malangnya tidak dihargai. Dihargai sahabat-sahabat ya. Yang tidak menghargai itu yang resis ya. Penduduk rakyat Indonesia itu baik-baik ya. Yang resis itu hanya 0,00000, tidak ketemu wujudnya ya. Sisanya tuh baik, 99,99 tuh baik ya. Kalian percaya ya, trust me, oke? Oke, lanjut. Not the right time to say this. Oke. Saling sokong kepada jiran. Bagus. Aku rasa kasihan gila dengan frontliner Indonesia. Apa yang mereka mampu buat hanya tawakal. Semoga kita semua menang melawan wabah. Amin ya robbal alamin. Ya, kita sama-sama doa, sama-sama sokong ya, sama negara jiran, apalagi kita Islam serumpun ya. Nenek moyang kita sama ya, sahabat-sahabat ya. Nah, bahkan ya, pictures tadi ya yang bentuk sokongan para frontliner Malaysia kepada frontliner Indonesia itu ya, banyak diberitakan di media sosial atau media online Malaysia ya. Bahkan ini sempat viral ya, sahabat-sahabat ya. Ini salah satunya dari M-Star Online sahabat-sahabat ya. Ini dia. Selepas muncul hashtag Indonesia terserah, petugas kesehatan Malaysia buktikan mereka tak lupa frontliner dari seberang. Jangan menyerah dalam perang ini. Oke, kita akan bacakan sahabat-sahabat ya. Baru-baru ini media sosial dibanjiri dengan tanda pagar Indonesia terserah yang dikaitkan dengan luahan kekecewaan petugas kesehatan di negara itu terhadap sikap orang awam yang memandang remeh bahaya wabah. Ini ekoran sembilangan besar daripada orang awam yang dilihat
enggan mengambil endah sehingga melanggar arahan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dikuatkuasakan kerajaan bagi mengekang penyebaran wabah tersebut secara meluas. Tanda pagar tersebut dipercaya dimulakan oleh kaki tangan kesehatan pada 15 Mei lalu, bertujuan memberikan kesadaran kepada orang ramai mengenai wabah ya, bahaya wabah ya. Selain itu, ia juga sebagai message kepada awam agar bersatu serta berganding bahu bersama-sama karena tugas memerangi wabah bukan terletak di bahu kaki tangan perubatan semata-mata. Betul, setuju ya. Jangan hanya mengandalkan para medis ya. Masyarakatnya itu turut andil, bantu sokong. Caranya duduk di rumah, di luar pun kalian harus pakai mask ya, social distancing. Itu caranya menyokong para frontliner ya. Oke, next sahabat-sahabat. Memahami kekecewaan yang ditangguh oleh pasukan frontliner di negara jiran itu yang pastinya kepenatan karena bekerja tanpa henti. Betul ya, mereka tidak henti-hentinya bekerja siang malam pagi ya, petang tengah malam ya, demi kalian, demi masyarakat Indonesia. Tapi apa balasannya ya? Masih degil, tidak peduli. Salah satu contohnya teman-teman ya, di area saya ya, awal-awal ada wabah ya, mereka jaga di muka-muka rumahan ya, tapi sekarang tidak ada lagi ya, cuek. Aduh. Beberapa petugas kesehatan yang bertugas penjabat kesehatan atau PKKK Tawau Sabah tampil menyatakan solidarity kepada rekan sejawatnya mereka. Menerusi beberapa keping gambar yang dimuat naik di Facebook, petugas kesehatan berkenaan mengenakan pakaian perlindungan lengkap atau PPE dengan tulisan kata-kata semangat di bagian luarnya. Antara kata-kata yang tertulis pakaian PPE tersebut adalah jangan putus asa dan kita pasti menang, selain tanda pagar Indonesia bisa. Selain itu, petugas kesehatan tersebut turut menukilkan kata-kata semangat kepada caption yang dimuat naik bersama-sama gambar tersebut. Ayo frontliner from Indonesia, kita pasti menang. Penatlah kita, hanya Tuhan yang bisa berikan. Betul, hanya Allah yang bisa membalas semua kerja keras kalian, kepenatan kalian selama bertugas. Ya, semangat terus. Terima kasih ya kepada sahabat-sahabat semuanya yang sokong atau dukung para frontliner Indonesia ya, khususnya frontliner Malaysia yang sokong ya sahabat-sahabat ya. Sekarang nih saya sedih sahabat-sahabat ya, sehari itu yang meninggal itu 50, 35, 25 ya. Ya ampun, yang bertambah sekarang ratusan orang ya masuk hospital ya. Masih sempat-sempatnya orang ya mau lebaran, mau raya itu cari baju raya, sibuk beli sendal, selipar, segala macem ya. Padahal ya, setiap hari orang yang meninggal itu orang puluhan ya, yang sakit puluhan. Apa mereka tega ya, bahagia di atas penderitaan orang lain? Itu yang pertanyaan saya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, di sini ya ada sahabat Malaysia kirim sebuah video, tajuk dia adalah ini video bentuk kekecewaan para frontliner Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Oke, kita akan tengok seperti apa ya, jom. Oke, let's kita belajar 1, 2, 3, play. Minta tolong banget untuk tetap diam di rumah, jangan mudik dulu. Bantu kami udah lelah, kami juga pengen bertemu dengan orang tua. Jujur, Jap, ini nampaknya ini videonya sebelum raya ya sahabat-sahabat ya. Oke, let's kita belajar 1, 2, 3, play. saya lelah. Saya rindu dengan keluarga saya. Tapi saya tetap bersemangat, tetap optimis. Kalau 19 ini dapat berlalu dan kita hidup dengan normal lagi. Amin. Saya cukup kaget dengan mendengar berita bahwa masyarakat Indonesia akan melakukan mudik lebaran dan akan melakukan unjuk rasa. Saya baru mendengar bahwa ada kemungkinan mau ada rencana demonstrasi, ada mau rencana tetap mudik. Tentunya hal ini membuat prihatin buat kami, karena pandemi ini tidak akan selesai jika tidak ada kerjasama di antara pihak kami dari tim medis dan juga dari masyarakat itu sendiri. Minta tolong, biar pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir. Bantu kami untuk di sini semua.
semuanya. Tolong sedikit saja hargai kami. Apa yang sudah kami lakukan untuk kalian? Kami di sini juga ingin kumpul keluarga. Tapi kapan wabah ini selesai kalau kalian tidak tinggal di rumah? Kalian tetap mau kumpul-kumpul. Tolong sekali lagi sedikit saja hargai usaha kami. Siapa juga yang gak mau mudik? Kita juga mau mudik. Kita juga pengen ketemu sama orang tua. Kami di sini untuk kalian. Kalian di rumah untuk semua. Kami, kalian semua Pasti yakin pandemi ini ingin cepat berakhir. Makanya minta tolong. Sayangi keluarga kalian. Jangan lagi berkumpul, apalagi kalian mudik. jangan berkumpul, jangan mudik, tetap di rumah saja. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Sia-sia pengorbanan kami bila tidak ada kerjasama di antara kita. Jangan mudik dulu. Ingat, diam di rumah saja. Dengar semuanya, dengar. Saya tidak bisa menahan air mata saya, sahabat-sahabat. Ini saya juga sia-sia di rumah ini, berhari-hari di rumah. Ya duduk di rumah itu sia-sia, kalau di luar di sana masih banyak degil. Sia-sia, apalagi para frontliner ya. Mereka berbulan-bulan loh di hospital ya. Tak balik pun mereka harus di kuarantin 14 hari, nak jumpa anak keluarga ya. Tapi apa balasannya hingga saat ini ya? Dokter udah 20 orang yang meninggal, 25 orang ya. Ya, para nurse sudah yang meninggal itu udah puluhan, udah 10 orang lebih ya. Yang terakhir kali saya dengar itu ya, ada seorang nurse ya, tengah mengandung ya. Dia meninggal sama anaknya. Tuh bayangkan. Tapi orang di luar tidak peduli. Ah, masa bodoh lah ya. Saya sehat ini ya kan. Sombong ya. Nah, makanya dari itu ya ada inisiatif para frontliner Malaysia bagi sokongan kepada frontliner Indonesia agar kuat, tabah ya. Tapi masyarakatnya degil ya. Pemerintahnya sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi masyarakatnya degil karena masyarakatnya banyak ramai. Macam mana nak atur ya kan? Kalau Malaysia bisa lah karena masyarakatnya sedikit ya. Kalau Indonesia meniru Malaysia menerapkan PKP ya, full orang itu duduk di rumah ya. Nah, balik lagi ya, Indonesia itu masih banyak orang yang susah, yang miskin ya. Kalau pemerintah semua yang tanggung ya, wow, ekonomi bisa bes. Bahkan ya ada seorang rapper buat lagu khusus untuk para orang degil atau masyarakat degil di luar sana, sahabat-sahabat ya. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu karena sebelumnya saya udah share di video saya 2 minggu yang lepas, sahabat-sahabat ya. Oke, ini ya teman-teman, saya kasih tunjuk ya. Ada konser lagi di Jakarta. Tamrin area kebal corona. Kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Terserah, terserah, lo tuh kebal corona. Terserah, terserah, kebal sekeluarga. Terserah, terserah, ibu bapak semua. Terserah, terserah, gua ikutin aja. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan. Tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Tiba-tiba BPJS dinaikkan. Nah, terserah, terserah, maunya apa, gua bukan siapa-siapa, ya udah terima aja. Di rumah 3 bulan semoga ada gunanya. 1000 orang mati semoga gak sia-sia. Adaptasi bisnis jungkir balik dijalankan. Pernikahan streaming online, jual makan di Instagram. Jual surat bodong demi dapat keuntungan. Cuma 60.000 dapat tiket jalan-jalan. Katanya mudik udah dilarang. Mudik ngumpet di truk gak diperbolehkan. Tapi di bandara kok banyak orang. Ada celah, ada 1000 alasan. 3 bulan di rumah ngaduk kopi dalgona. Itu ngaruh apa cuma sia-sia? 3 bulan di rumah tiktokan sampai gila. Itu ngaruh atau cuma sia-sia? Terserah, terserah, lo mau apa ya udah. Terserah, terserah, gua ikutin aja. Terserah, terserah, ya udah mau gimana. Terserah, terserah, gua ikutin aja. Nah itulah sahabat-sahabat ya. Itu lagu khusus untuk orang degil atau masyarakat degil di luar sana ya. Saya kasihan loh para frontliner Indonesia ya. Mereka bekerja sampai saat ini ya.
yang case-nya itu bertambah sehari itu ratusan, tersebar ya di seluruh Indonesia, tersebar. Perharinya itu 500, 700 ya, 400 ya, ratusan ya perharinya. Sekarang aja udah tembus 24.000 keseluruhan seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Yang alhamdulillahnya Aceh itu bagus menangani, Aceh sama Gorontalo kalau tak silap ya, itu bagus ya. Kalau di area saya ini udah sebenarnya zona merah ya. Jakarta apalagi Jawa Timur, wah udah menyebar sahabat-sahabat ya. Karena masyarakatnya tuh balik kampung, coba mereka stay di bandar ya, tidak akan menyebar ke seluruh Indonesia pasti. Itu kan karena balik kampung, makanya menyebar ya kan. Dan satu lagi, tidak jujur ya. Mereka jelas-jelas positif ya, sedang dirawat di hospital, kabur balik kampung. Nah, tidak sayang keluarganya ya, adik-adiknya, atu-atunya ya, malah balik kampung bawa motor sahabat-sahabat. Orang yang di jalan kena ya. Aduh. Itu di Cianjur, itu di Jawa Barat itu. Saya tengok beritanya itu sebelum puasa teman-teman. Anak muda, anak umur 20 tahunan sedang dirawat ya, balik kampung. Bayangkan. Di luar sana itu saya yakin banyak orang yang tidak jujur, takut ya. Karena kan kalau penyakit macam ini kan, wabah macam ini kan diisolasi, seorang, tidak ada yang jaga. Yang jaga pun nurse. Semoga semua ini berlalu ya, yang case-nya sedikit ya. Tapi kalau untuk hilang untuk tahun-tahun ini susah sahabat-sahabat ya. Tapi wallahu a'lam lah ya. Allah yang menentukan semua ini. Kita cuman bisa berdoa, tawakal ya. Memperbaiki diri sendiri, introspeksi diri sendiri ya, di rumah tentunya. Oke sahabat-sahabat, semoga Indonesia bisa normal ya, seperti Malaysia. Walaupun wabah ini masih ada, tetap kita bisa beraktivitas sahabat-sahabat. Seperti negara Taiwan aja ya. Negara Taiwan itu kan tidak lockdown ya, tidak minta bantuan siapa-siapa, tapi alhasil bisa menangani wabah ini ya tanpa lockdown. Indonesia harusnya bisa. Balik lagi ke mindset orangnya, pola pikir orangnya ya. Kalau pola pikirnya macam orang sini susah ya. Nah, apalagi mau diterapkan new normal itu, wah. Nanti saya akan bahas lah next, karena ini videonya udah panjang. Stay tune terus di channel saya sahabat-sahabat ya. Saya akan bahas new normal yang akan diterapkan di Indonesia. Nanti tanggal berapa itu? Kalau tak silap tanggal 16 Juni apa Juli? 1 Juli kalau tak silap itu. New normal ya. Tunggu ya, saya akan bahas sahabat-sahabat ya. Oke sahabat-sahabatku semuanya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.